bersama ibadihi lita'alim wa ta'lim wa ja'alna sababan najatan fawzi bisafa indal malikil azim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Al-kabiratu tsaritsah as-sihr. Dosa besar yang ketiga yang disusun oleh Imam Az-Zahabi adalah sihir. Yang pertama semalam al-isyraku billah, asyirku billah, syirik kepada Allah. Lalu yang kedua qatlun nafs, membunuh orang. Lalu yang ketiga as-sihr, sihir. Wa ma lisyaitanil mal'un gharadun fi ta'limihi al-insan as-sihr illa liyusyrika bihi. Walakin dalilnya walakin syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Setan itu mengajarkan sihir kepada manusia supaya bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga berhubungan dengan surah Al-Baqarah ayat 102 tentang Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Al-ayat. Artinya sihir itu memang benar-benar ada. Nabi pun pernah kena sihir sebelum diturunkan surah Al-Mu'awwidzatain. Imam Nabi dapat surah ini atau wahyu turun surah Al-Mu'awwidzatain, maka itu adalah penangkal daripada sihir. Itu yang pertama. Sihir itu ada atau ada? Ada. Nah, lalu yang kedua adalah pelaku sihir. Nah, sihir ini bentuknya macam-macam. Efeknya ada yang sihir ini membuat orang menyukai yang lain. Ada sihir ini jadi bermusuhan. Ada sihir ini mencelakakan orang lain, macam-macam bentuknya. Ulama berbeda pendapat tentang pelaku sihir ini. Maksudnya apa bedanya? Nah, kalau di masalah dosa ini sepakat orang yang menggawi sihir ini berdosa, itu sepakat kan? Tapi mereka berbeda dengan hukuman orang yang melakukan sihir atau status penyihir ini. Nah, kayak apa? Maksud status itu kayak apa gerak? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dosa. Tapi juga ini syirik ini ya apa ya? Mempengaruhi masalah keimanan. Membunuh orang dosa besar. Tapi selama orangnya itu akidahnya kada berubah, maka pelaku pembunuhan ini melakukan dosa besar, cuma masih dalam koridor Islam. Jadi ibarat di akhirat itu, ini misalnya membunuh, kada bertobat, tapi masih beriman Allah Ta'ala. Nah, di akhirat itu dihukum dosa membunuhnya, tapi tidak kekal karena masih beriman kepada Allah Ta'ala. Sedangkan sihir ini ulama sepakat tentang menggawi sihir ini jelas berdosa. Tapi pelaku sihirnya ini hukumnya kayak apa? Tetap beriman atau kada? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang memadahkan pelaku sihir ini otomatis langsung kafir. Pelaku sihir langsung ada. Yang kedua, pendapat ulama nih diambil pendapat ulama Syafi'i. Pelaku sihir tidak otomatis jadi kafir. Bahkan kayak apa? Tergantung sihirnya dan tergantung bacaan sihir. Bilanya sihirnya itu, ya kan orang sihirnya ada amalannya tuh, kajiannya tuh. Jadi ada orang di kajian sihirnya ini apa ya? Berbasuh bahira tapi pakai Al-Quran. Nah, namun ini jelas sihirnya itu jadi kafir. Baik ulang apa? Sihir, tapi tekadkan sihirnya ini memang kekuatannya bisa jadi kafir juga.
Atau dengan sihir tadinya meyakini bisa mengendalikan setan, padahal kan setan itu adalah musuh manusia. Nah, itu jadi berubah statusnya. Amunnya sekedar jadi sihir itu tidak otomatis, tergantung jampi-jampinya. Bilanya jampi-jampinya jelas itu salah, mangiau hantu jin ifrit, nah itu udah salah. Kayak itu penjara menurang datang ke tukang sihir, sembahyangnya kan diterima, bujur. Iya kok, kepaket. Kawalah bertobat pelaku sihir nih, jelas kawal. Sampainya sihir yang kajian amalan macam-macam tadi dibuangi, nah ada. Pembunuh itu hukumannya kisos. Tukang sihir amun kada bertobat dibunuh juga. Nah, tukang sihir. Karena bedanya tukang sihir lawan pembunuh, tukang sihir ini bisa mempengaruhi orang lain, bisa menyebabkan orang lain itu imannya jadi goyah, imannya jadi bermasalah. Itulah kenapa jadi tukang sihir ini dapat hukuman berat. Bahkan ulama, sebagian ulama tadi mengatakan tukang sihir sama dengannya kafir. Kayak itu. Karena ada istilahnya tukang sihir muslim, ada. Kalau yang pendapat pertama, pendapat yang kedua masih memungkinkan selama sihirnya tadi masih kada mencederai rukun iman, gitu. Bacaannya masih. Kalau sama hipnotis pernah? Hipnotis? Oh, hipnotis ya. Orang tidak enak. Hipnotis itu ada dua kemungkinan. Satu, hipnotis yang memang ilmu ilmu mempengaruhi orang yang ilmu sihir nih, kayak itu. Lalu yang kedua, ilmu hipnotis psikologi. Nah, jadi bang, ilmu hipnotis itu langsung lah kalau dihubungkan dengan sihir, kan mesti dilihat hipnotisnya kayak apa. Ya memang ada kajiannya, ilmu hipnoterapi, anggota sama dengarnya. Itu dasar ilmu menghipnotis orang kan, yang di bawah alam sadar. Nah, memainkan itu dasar ada ilmunya dia. Dasar ada ini. Dulu ulun tuh hanya belajar hipnoterapi. Ulun jadi kelinci percobaan supaya inya semangat, ulun pura-pura terhipnotis. Udah ada bang. Sejam bang pura-pura guring waktu itu. Sudah kawan ulun, ini kan tahu kisah. Kamu udah paham gitu. Ini kan paham kawan. Kawan lagi masih amatir mencoba-coba kayak itu. Cuma memang ada ilmunya kayak itu. Nah, amun bahasa orang itu kan gendam kan. Jadi itu tergantung kayak pembacaannya. Nah, kadang otomatis. Makanya bilanya ada yang bermantra, berjimat, itu dilihat lo jimatnya tuh apa isiannya, tulisannya apa kan, rumusnya apa. Kadang langsung karena secara aktivitas sihir ini lawan ruqyah itu mirip. Bedanya di mana? Bedanya di bacaan. Amun kita melihat visualnya aja, ibarat TV itu, nah suaranya kita matiin. Orang membaca mantra sihir lawan orang meruqyah itu sama aktivitasnya tuh, nah membaca doa itu. Ya, tapi yang membedakan di mana? Di bacaannya. Bajunya bang, bajunya bisa beda juga. Kecuali bajunya sama bajunya, misalnya sama-sama bejas. Misalnya orang sama-sama bejas, sama-sama berkopiah hirang, kadang ketahuan. Yang membedakan apa? Di bacaan. Walaupun amun yang meruqyah kita tahu biasa tampilannya kayak apa, untuk sihir biasanya tahu itu. Cuma di bacaannya itu. Nah, ujar Imam Khattabi, amma idza kanat ar-ruqyah bil Qur'an aw bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahatun li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarqal Hasan wal Husain u'idukuma bi kalimatillah at-tammah min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lammah.
Karena Rasulullah SAW pernah meruqyah Hasan dan Husain. Itu bacaan ruqyah sidin apa? U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nabi pernah. Nah, jadi bang tergantung apa? Track record yang latar belakang si membacakannya tadi. Ya kan kata awal langsung ini dipadahkan tuang sihir, ini ada awal langsung dipadahkan tuang ruqyah, nah tergantung aktivitasnya. Makanya dilihati lagi ininya sebujurnya nih apa. Jadi dahulu tuh pernah apa ngarannya orang nyebut silat gaib. Silat gaib itu ada bacaannya, amalannya ada. Cuma amalannya ini biasa-biasa aja bang. Ada Bapak salahkah atau kan aja silat gaib itu atau kayak apa? Harus dikaji bujur, adalah bacaannya yang menyimpang. Lawan nengaran silat gaib itu kan silat gaib itu orang hendak menampar kata kawa. Yang menghadap kawa itu apa kan? Ada jin yang melindungi atau bacaan tadi kah atau apa? Karena rumusnya kayak ini. Rumus sesuatu yang di luar hukum dunia. Maksud hukum dunia itu kayak api panas, banyu membasahi. Sunatullahnya itu kan kayak itu. Apabila kada sesuai itu ngarannya khawarikul adah, pasti ada sesuatu. Nabi Ibrahim dibakar di andak api kada terbakar, itu mukjizat. Nabi Muhammad waktu perang Khandaq itu membanyakan makanan. Jadi Jabir bin Abdullah itu menyaruh saruan dia. Cuma dia membawa paling 2-3 aja. Soalnya Nabi mau memakan ke seberatan pasukan. Jabir ini pucat aja kayak apa? Nyata kada cukup dah. Tenang ya Nabi, aku nang mangaut. Di kaut cukup nang gesan ratusan ikong tuh nah. Ini khawarikul adah. Tapi khawarikul adah ini kada kawa dikontrol, kada kawa setiap hari. Nabi kalau membanyakan makanan pas perang Ahzab juga kada setiap hari. Ya kayaknya setiap hari kada ada kisah Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar keluar rumah kelaparan. Kan ada riwayatnya tuh Nabi kelaparan sama-sama kelaparan Sayyidina Abu Bakar. Pas dilihatin Nabi bekasak batu di parut, sekira ada kerasaan kosong. Nah, itu khawarikul adah. Orang Islam, Muslim beriman kayak itu juga. Ada yang di luar akal pun yang bisa terjadi, tapi itu ada setiap hari, itu rumusnya. Tapi pun ada orang yang mengaku kawa setiap hari melakukan khawarikul adahnya itu setiap hari kawa berjalan di atas banyu, nah itu ada beres dah. Setiap hari kawa memprediksi pian datang ke sini pian garing ini karena kawa tarus kayak dokter tuh nah. Bahkan dokter nang ahli spesialis kadang bisa analisanya kurang pas. Itu normal kayak itu. Nang kada pokoknya bilangnya manusia sempurna itu kada normal. Nah, sama kayak kemampuan indera keenam kawa tarus, nah itu bermasalah. Nah, itu yang salah satu tolak ukurnya walaupun kada pasti kayak itu. Lalu yang selanjutnya al-kabiratur rabi'ah tarkus shalah. Dosa besar yang keempat yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Intahal mutaridus subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.